ومن سلك الهدى كتب له الرضا أحمده سبحانه وتعالى واشكره على نعمة الصدق والوفاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الناظرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا الآية والمعنى والله أعلم بمراده وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى الحديث والمعنى والله أعلم بمراده أما بعد. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimahumullah jamaah Majelis Taklim Baitur Rahman yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya kepada kita, terutama kenikmatan keimanan, keislaman dan kesehatan yang alhamdulillah sampai saat ini masih kita rasakan kenikmatannya. Mudah-mudahan kenikmatan keimanan, keislaman dan kesehatan tersebut akan senantiasa Allah limpahkan kepada kita dan kita mampu mentasarrufkannya di jalan Allah untuk senantiasa bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat ma'asalam ay makrunatan bita'lim semoga tercurah kepada junjungan kita baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sampai kaget, ya sudah, nggak apa-apa, untungnya jantungannya nggak terlalu akut. Saya beberapa bulan nggak ketemu sama ibu-ibu ini.
Iya, udah lama tuh ya, hampir setahun barangkali. Ya, berkali ketemu. Iya, kalau gitu. Masya Allah, iya. Mungkin itu kali ya. Oh, kemarin di Alpakat, jadi di Alpakat nggak ada. Mau ngaji apa? Kata saya sudahlah. Kalau sama saya mah ngajinya santai saja, serius tapi santai. Mudah-mudahan ada yang dibawa pulang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kenapa? Karena memang itu tadi kan. Yang penting kita duduknya saja di sini, insya Allah buburu lah. Makanya saya bilang buburu punten, saya ini masih muda daripada buburu, kelihatan ngajarin gitu punten kan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimahullah. Jadi kan kita sekarang 5, biasanya sekarang maghribnya semakin ngepres gitu ya. Makanya mungkin pada dalam kesempatan yang berbahagia ini, tausiah saya ingin mulai bahwa begini Bu, ibu jalan ke Lampung atau ibu naik pesawat, sudah sampai di daerah tujuan, berapa lama ibu tinggal di sana, suatu saat ibu kangen pulang enggak? Kangen, bersama sama saya. Kita berangkat ke Lampung menjemput anak di sana, mau nengok anak. Di sananya Allah Muhammad Rasulullah, karena kebetulan anak kita di Lampungnya orang berada, hartanya banyak misalkan. Lalu kemudian kita dijamu di sana. Pokoknya enak betul, semua dilayani, mau ini dilayani, mau itu dilayani, itu di Lampung itu. Berapa lama kita tetap di sana? Pasti suatu ketika kita ingin pulang ke tempat kita, balik ke kampung kita, betul ya? Sarapon itu enak-enaknya betul. Begitupun kita hidup di dunia, punya suami, banyak miliknya, anak-anak cantik-cantik, pintar-pintar, banyak miliknya. Mau tidak mau, suatu ketika kita akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul tidak? Ini dari dulu sampai sekarang tidak ada perubahan. Berulang banyak. Kalau pahalanya sedikit, jangan salahin para hajinya. Iya benar. Yang kekaren biasa dari sumit dulu kekaren. Tapi kalau orang normal lagi, yang namanya kekaren itu bisa juga gede itu. Karena asobahnya malu wajib. Jadi sisa, tapi sisa segala keseluruhan, karena nanti banyak itu pahala. Makanya biasanya kalau yang di belakang nanti pulangnya paling belakang, beres dulu, itu biasanya di belakang. Nah, gambaran kita hidup di dunia itu tidak akan lama, bahwa sebetah-betahnya kita hidup di dunia bukan atas dasar keinginan kita, Allah akan mengembalikan kita ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang tempat kembali kita nanti, Allah sudah janjikan orang yang taat kepada Allah, maka Allah sudah siapkan rumah tinggalnya yang mewah nanti di akhirat, yakni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara bagi orang-orang yang berdosa, bagi orang-orang yang ingkar terhadap Allah, bagi orang-orang yang tidak menjalankan syariat Allah, maka dia pun sudah disediakan tempat tinggalnya oleh Allah dengan penuh adab, dengan
penuh siksa yakni nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berbicara tentang tempat kembalinya manusia, Al-Quran sebagai kitab suci kita, sebagai kitab suci umat Islam, sudah menginformasikan kepada kita. Sudah banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan tempat kembali manusia itu antara kanan dan kiri. Kanan itu adalah surga dan kiri itu adalah neraka. Salah satu ayat Al-Quran yang berbicara tentang tempat kembalinya manusia, salah satu surat dari Al-Quran yang berbicara tentang tempat kembalinya manusia. Ayo kata guru, memang kalau satu jangan isi pengajian, lewat begini aja, bikin kesel, ya itu pengajian namanya juga. Kalau saya ngejelasin bab wudu, bab sholat, bab itu mah sudah, ya masa sudah begini mah. Ya, tapi tidak terlepas dari itu, nanti seiring perjalanan pengajiannya, kalau yang mau ditanyakan, apapun silakan, ya, tidak masuk kemungkinan sopan. Salah satu ayat atau salah satu surat yang menginformasikan tentang tempat kembalinya manusia itu adalah Quran surat An-Naba. Tapi di sini saya nggak bahas semua, jadi ayat-ayat pilihannya saja. Di mana dalam Quran surat An-Naba ini saya angkat dari mulai ayat yang ke-21. Ada yang hafal surat An-Naba dari seluruhan? Ada? Cung yang hafal? Cung bukan yang hafal siapa mana? Ustaz kalau saya Ustaz yang nggak hafal dan itu yang lain. Tapi kadang-kadang sebetulnya kita hafal, cuman kadang-kadang ini surat awalnya itu kadang-kadang malunya. Nah, dalam Al-Quran surat An-Naba itu dikatakan itu, Inna jahannama kanat mirsada. Ada yang ngerti hati? Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka Jahannam itu, saya silakan kalau yang mau pegang Quran sama nggak dilihat. Inna Jahannam, sesungguhnya neraka Jahannam itu karena ada mirsoda, tempat untuk mengintai. Di situ dijelaskan dalam Quran surat An-Naba ayat yang ke-21. Inna jahannam kanat mirsada, sesungguhnya di neraka Jahannam, yakni tempat kembalinya orang-orang yang berdosa, di situ ada tempat untuk mengintai. Kalau kata agama menara di atas ada mercusuar, di situ itu ada tempat untuk mengintai. Mengintai siapa? Siapa yang diintai? Yang negatif siapa ya? Yakni manusia yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mengintai malaikat? Tentu di situ terkumpul malaikat jabatnya di situ. Lalu kemudian kalau malaikat yang tukang gebuk siapa namanya? Malaikat yang tukang gebuk siapa? Yang tukang mukul. Mungkar wanakir nanti itu mah di alam kubur. Ya. Di mana di sana yang menjaga neraka itu adalah malaikat Malik. Masya Allah. Kita berkata kita. Inna jahannam kanat mirsada. Lalu kelanjutan ayatnya. Lit-tagina. Ini mau pura-pura kafir pada diri. Misalnya lupa pada orang kita diterusin. Lit-tagina ma'ab. Bagi orang-orang yang melampaui batas dan menjadi tempat untuk mereka kembali. Baca ya.
Inna jahannam kanat mirsoda lirqadina ma'aba. Lalu kelanjutan kalimatnya lagi di Al-Quran tersebut, labithina fiha ahqaba, dan mereka akan menetap di dalam neraka jahanam itu dalam waktu yang sangat lama. Serius lah kalau kira-kira Ustaz yang lain, maka serius. Kalau saya malah tidak bisa ngajinya, makanya jangan serius-serius lah. Ya, udah tua, menjadi ada ngajinya serius, sore-sore bisa mahalunan, katanya gitu. Waduh, mesti gitu. Punten ini membantu. Itu nanti itu malam minggu untuk semua kayak di sini ya. Bukan, bercanda saja. Ya, insyaallah. Mudah-mudahan jamaah Baitur Rahman bisa hadir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, Bapak Robi awal persis saya di Pulau Merak di sana, di daerah Kampung Baru dan Kampung Sawah. Jadi ya itulah, karena ini memang bulan Rabiul Awal. Itu ya. Bulan Rabiul itu tanggal berapa ini? Tanggal 18-an Rabiul Awal. Karena jumhur kan mengatakan tidak. Insyaallah mudah-mudahan dikasih kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan. Ini kita sedang ngaji Quran surat An-Naba yang sering kita baca, yang sering kita terus, yang sering kita merotalkan. Kadang-kadang kan kita baca kan. Ini di surat Quran surat An-Naba itu dijelaskan. Ya, ayat 21 dikatakan, Allah katakan dalam firman-Nya, inna jahannama kanat mirsoda lirqadina ma'aba labithina fiha ahqaba, bahwa jahanam dipersiapkan bagi orang-orang yang berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut lagi ayat yang ke-23-nya. Allah katakan dalam ayat yang ke-23-nya, la yadhuquna fiha bardan wala syaraba. Masya Allah, kalau nggak diartikan oleh kita, cuek itu tuh kadang-kadang sudah ayat-ayat tentang neraka jahanam. Alhamdulillah, gitu kan itu kan dengarnya enak, orang yang membawakan gitu la yadhuquna fiha bardan padahal giliran dilihat artinya, Masya Allah. Kadang-kadang pas dilihat artinya apa? Di sana itu manusia tidak merasakan kesejukan sedikit pun, kata Allah. La yadhuquna fiha bardan. Mereka tidak akan merasakan kesejukan. Ini kita di sini berapa orang? Ada 100 orang, tapi di patok orang ada 1 sama ayah. Berapa misalnya, kerasa ada gerak-geraknya, sudah tidak enak tuh dia. Nanti dia tidak Allah katakan, apalagi dalam jahanam ini, la yadhuquna fiha bardan, mereka tidak akan sama sekali merasakan semilirnya angin, sepoi-sepoi lah apa, tidak ada. Bahkan dilanjutkan karena Allah, wala syaraba, dan mereka pun tidak akan mendapatkan minuman nanti yaumil qiyamah saat di dalam neraka jahanam. Ini bukan kata Pak Ustaz Haji Ujan, bukan. Tapi kata Al-Quran. Silakan nanti ke rumah dilihat lagi. Oh iya tadi itu ini. Itu namanya mudzakarah. Habis ngaji, taklid, datang ke rumah dibuka lagi. Untuk apa? Lebih menajamkan keimanan kita. Lanjut dong itu. Lanjut. La yadhuquna fiha bardan wala syaraba, dilanjutkan lagi kalimatnya. Illa hamimah wa ghassaqa.
ngomong kalau mereka beriman. Masya Allah, itu pas ngomongin kecuali air yang mendidih dan Masya Allah. Namun tidak cuma namun tidak ini. Hari kali kata si ibu yang di belakang hari kali dia dengan benernya. Nah kali kemarin mendekat mandi dia di sini. Kita jadi bangsa mereka kemarin. Baru sekarang. Padahal Allah ini kan sudah dari 14 abad yang lalu. Illa halimau wasyaqo, kecuali dia akan diberikan minuman yang sangat panas dan dari minuman dari tanah. Nauzubillah subhanallah ini. Lalu kata Allah, jazaa'u wifaqo. Itulah balasan yang setimpal untuk mereka karena perbuatan mereka berlaku dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu muncul bagi kita pertanyaan, Ustaz, ini neraka jahanam seperti ini Allah sudah janjikan ini. Ya, inna jahannama kanat mirsada. Jahanam itu sudah dipersiapkan bagi orang-orang, bagi manusia yang bermaksiat kepada Allah. Manusia terus diintai terus. Siapa ini, siapa ini. Sudah dia meninggal, dihisab dia dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Siapa mereka yang akan menghuni neraka jahanam yang dahsyat azabnya seperti itu. Tadi dikatakan azabnya itu ternyata Allah akan dia bikin kegerahan betul. Tidak akan mendapatkan suasana yang sangat adem dan dia pun tidak akan diberikan minuman kecuali anak. Siapa ustaz yang seperti itu? Apakah semua? Tentu tidak. Di sini dikhoskan lagi dalam Al-Quran tersebut. Kita kembali dulu ke ayat yang ke-22-nya. Littaqina ma'ahaba. Jadi neraka jahanam dengan siksanya yang begitu dahsyat tadi, dengan dahsyatnya siksanya tadi itu diperuntukkan yang pertama littaqina ma'ahaba. Siapa dia? Yakni orang-orang yang melampaui batas. Jelas dulu ya. Nah, dari situ Ustaz yang bagaimana sih melampaui batas itu? Misalkan ibu, anak-anak LA, TKTPA, lomba lari, tentu ada batasnya kan? Batas start, batas finish, startnya dari A sampai B. Tiba-tiba anak ibu sudah duluan, tapi belum sampai ke garis finish, dia malah duduk di sini. Padahal udah duluan dari tadi dia, udah duluan dari tadinya. Kesahir sama yang di belakang, sampai ke finish juara tidak anak kita. Tidak. Nah, yang melampaui batas itu berarti dia sudah melebihi batasnya. Apa batasnya? Yakni syariat Islam, yakni aturan agama, yakni Al-Quranul Karim, yakni hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jelasnya orang yang diancam neraka jahanam itu adalah orang yang melampaui batas yang pertama. Siapa orang yang melampaui batas? Orang-orang yang hidupnya melebihi apa yang disyariatkan oleh Al-Quranul Karim. Salah satunya itu. Banyak sebetulnya. Allah sudah memberikan ancaman kurang lebih sebanyak 26 kali di dalam Al-Quran. Yang ada maknanya itu litawin. Orang-orang yang melampaui batas itu diancam dengan neraka jahanam itu. Ada kurang lebih 26 kali di dalam Al-Quran diungkapkannya. Nah, sementara kalau kita berbicara tentang melampaui batas, maka banyak ruang lingkupnya. Contohnya misalkan ini dalam Al-Quran saja dalam berpakaian dan makanan. Kita sadari kalau kita makan itu halal tidak? Halal makan.
Tapi kalau makanannya didapat dengan cara yang halal, jadi halal tidak? Halal, berarti itu melampaui batas di hadapan Allah. Itu dalam sisi makanan saja. Coba kalau ibu makan, lagi lapar benar, ambil makan sampai habis satu bakul. Ada di sini. Berarti ada yang ngalahin saya, maksud saya. Kalau saya cuma satu bakul setengah. Iya. Nah, makan kita lagi lapar, saking kekenyangannya sampai tidak bisa berdiri, lalu kemudian datang waktu sholat sampai tidak bisa sholat. Makannya masuk halal atau kan? Kadang-kadang anak-anak tuh hati-hati para anak, apalagi bulan puasa, anak-anak dia. Dan sama kalau siang-siang itu kan juga bisa diajarin ya kalau makan bulan puasa anak-anak mau A, B, C, E gitu bisa diajarin makan dia, nasi dia, lengkapnya dia, burasnya dia, bisa diajarin semua. Pokoknya anak-anak dikumpulin, habis maghrib belum makan dulu kenyangnya. Pergi ke kamar, pikiran mau ngapain ke kamar, mau sholat kata gitu. Pada diri pokoknya lagi sholat, tapi habis sholatnya nggak langsung keluar lagi. Itu kadang-kadang acil-acilukan gitu di atas kasur itu. Barang dia tanya lagi apa kamunya ini nasinya biar turun, biar nanti keluar sudah lapar lagi. Kan. Kalau orang sudah dewasa seperti itu sudah melebihi batas hukumnya. Itu dari sisi makanan saja itu, masya Allah kadang-kadang juga banyak itu dalam makanan. Masya Allah. Saya sering diperingatkan sama orang-orang yang suka merokok. Rokok halal apa haram? Begini jawabnya. Haram. Itu rokok bisa haram hukumnya kalau akan merusak tubuh, kalau kemudian dengan merokok istrinya tidak belanja, anaknya tidak sekolah, mau makan susah, maka hukumnya menjadi haram. Di sini mana ya? Banyak sekali aspek dalam kehidupan kita. Ya, lepori sama anda orang-orang yang melebihi dan melampaui batas itu Allah ancam dengan neraka jahanam. Melampaui batas. Pakai perhiasan halal kan? Tetapi kalau sudah melampaui batas, ujung tubuhnya pakai perhiasan, dan itu sudah melampaui batas itu. Sekarang pakai emas halal. Kalau emas dipakai laki-laki halal. Berarti dia melampaui batas. Ada laki-laki menggunakan emas haram hukumnya, diancam oleh Allah. Orang yang mengetahui itu adalah nerakanya Allah. Kadang-kadang ada anak laki-laki yang gabah ditusuk ininya, disop itu namanya, berlebih-lebihan. Ya kalau masih muda nah wajar, dia mau usianya juga udah mau tanah masih begitu, masya Allah kan. Ini hati-hati. Karena jadi jangan jauh-jauh kita begitu. Allah katakan ancaman bagi lekori sama Allah ayat 22 Quran surat An-Naba itu adalah orang yang melampaui batas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak harus kita lihat. Itu dari sisi makanan dan pakaian. Lalu dalam beribadah pun sama, kita tidak boleh berlebih-lebihan. Karena sesuatu yang berlebih-lebihan itu bukannya mendatangkan pahala, malah justru akan mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat bagus tidak? Bagus kan kita sepakat. Lalu kalau kita sudah sholat asar, sholat lagi setelah sholat asar, apa hukumnya? Iya kan? Itu tadi dalam ibadah pun kadang-kadang jelas, ya. Lihat dan tidak boleh sama sekali. Masya Allah, kadang-kadang bisa nanti ya. Nah, contoh lain orang yang melampaui batas. Nikah halal apa haram?
halal. Yang penting nikahnya termasuk syarat dan rukun. Kalau nikah dengan orang kafir halal, jadi haram. Masya Allah. Ini hubungan suami istri halal. Halal. Kalau istri lagi haid halal. Orang yang tetap melakukan hubungan seperti itu dalam keadaan haid misalkan, maka itu sudah masuk dalam kategori melampaui batas. Yang tadinya disediakan pahala oleh Allah, justru dia akan mendapatkan siksa dan azab sebagaimana digambarkan dalam Quran surat An-Naba ini. Hati-hati. Kadang-kadang Masya Allah. Betul, ya, terutama dalam hal itu misalkan. Lalu ada lagi yang suka berlebih-lebihan itu di dalam pergaulan itu. Dalam pergaulan, kadang-kadang suka berlebih-lebihan. Pergaulan gimana Ustaz? Begini, saya ingin sampaikan. Ini saya temukan waktu saya melaksanakan ibadah haji. Karena demikian kan di maktabnya itu ternyata laki-laki, perempuan itu ya wajib. Laki-laki, perempuan. Yang laki-laki sebelah sana, perempuan sebelah sini. Perempuannya kan nggak bukan sama perempuan. Si laki-lakinya mentang-mentang ada suaminya di sini, main selolong boleh saja. Padahal itu tidak boleh hukumnya. Ya kan? Mungkin yang sudah di sana merasakan apa? Saya coba tarik. Misalkan kita ketika lebaran, kalau lebaran biasanya kan keluarga yang jauh-jauh pada datang ya. Guru ya, misalkan guru murid kan, peserta murid guru yang namanya, peserta murid yang namanya, murid baik. Kadang-kadang coba kalau kita mudik, yang dari Bandung datang, dari Lampung datang, dari Cilegon datang, ya kan? Dan itu si ibu, tahu itu ada iparnya yang laki-laki, ipar laki-laki. Datang ke rumah mentang-mentang lagi di rumah orang tuanya berpikirnya datang buka begitu disangkolin yang kastor. Padahal di situ banyak orang-orang kajian tinggi di hadapan kita. Betul tidak? Ya. Tapi di sini ini mah pengalaman. Ya. Hati-hati betul. Bisa dipahami itu ya. Bisa dipahami tidak? Kalau sebelum kita mengetahui itu tidak jadi persoalan. Tetapi kita sudah tahu itu haram hukumnya. Maksudnya apa Ustaz? Kita ngumpul dengan adik ipar atau kakak ipar kita laki-laki atau adik ipar kita laki-laki. Kita kan perempuan. Dengan suaminya iya, tetapi kalau dengan ipar itu tetap saja hukumnya kita itu adalah ajnabi bagi mereka. Apa artinya? Harus menjaga. Walaupun dia ipar kan berurusan di mana satu rumah, satu mertua dia juga. Justru itu Rasul pernah ditanya oleh para sahabat. Rasulullah pernah memperingatkan hati-hati dengan laki-laki masuk ke tempat wanita. Lalu kata Rasulullah, kata para sahabat, ya Rasulullah, ayat hamba, bagaimana dengan hamba? Hamba itu adalah ipar. Maka kata Rasulullah bilang, al-hamba al-maut. Sesungguhnya ipar itu adalah akan menunjukkan kematian. Maknanya apa? Bencana akan datang. Jadi hati-hati. Kalaupun dia itu saudara dekat itu yang berarti bukan nasab kita. Ya, adik ipar, kakak ipar itu tetap ajnabi bagi kita, orang lain bagi kita, maka kita harus menutup aurat di hadapan mereka. Kita tetap harus menggunakan itu. Kalau ini kan sudah yang mungkin sudah punya mantu, yang punya anak, yang punya ponakan gitu loh. Kalau ini kan memang ya Ustaz modal tua, misalnya modal tua masih persoalan. Bahkan ada yang mengatakan tidak pakai jilbab pun, tidak pakai penutup ini pun juga tidak apa-apa kalau sudah tua mas. Yang penting dia sudah di atas 60 tahun, tidak mungkin lagi dia berpikiran untuk merasa senang terhadap lawan jenis dan tidak mungkin lagi disakiti oleh lawan jenis, maka itu tidak apa-apa. Ini mah yang sudah hati-hati, ya.
Jangan-jangan perbuatan yang tidak terasa oleh kita itu yang akan menghantarkan kita ke dalam neraka jahanam. Kita berusaha betul, apalagi sampai cipika-cipiki. Itu mudah aja. Bukan tidak harus baik sama saudara, tetapi harus menjaga akhlak. Kita tidak boleh melampaui batas di dalam pergaulan. Bu, lanjut dengan rame kayak KPK. Besok ya, sudah bodoh. Ada yang mau ditanya? Silakan. Ada. Silakan ya. Jadi orang yang melampaui batas itu Allah ancam dengan neraka jahanam. Yang namanya melampaui batas itu kita hidup melebihi aturan Allah atau bahkan mengurangi aturan Allah. Allah memerintahkannya harus misalnya. Itu bahaya kalau kita. Ya, kadang-kadang dalam hidup dan kehidupan kita itu harus betul-betul kita berhati-hati. Orang yang melampaui batas itu kadang-kadang dia sudah dikasih rezeki oleh Allah merasa tidak puas, itu adalah melampaui batas. Orang yang diberikan rezeki banyak oleh Allah tidak bersyukur, itu adalah melampaui batas. Ingat Bu, orang yang melampaui batas itu Qarun contohnya. Ada yang kenal sama Qarun? Fir'aun contohnya. Atau Barsiso itu siapa? Seorang ulama besar yang dalam hidupnya tidak pernah maksiat kepada Allah selama 70 tahun. Dia tidak pernah maksiat kepada Allah, tetapi dia melampaui batas. Apa? Ibadah ingin menyerupai iblis yang menjelma menjadi seorang pemuda. Ujungnya apa? Dia kafir di akhir hidup. Jadi maksudnya ikhtiar kita, hati-hati kita dalam hidup dan kehidupan kita, jangan sampai kita masuk dalam kategori orang-orang yang melampaui batas. Karena tidak sungguh, Masya Allah. Melampaui batas tidak kata ibu. Jadi bukan anak-anak ibu, bukan mantu-mantu ibu lima di sana di Jerman kayak adanya juga. Kadang-kadang pakai kurungan biasa Bu. Cuma pakai bajunya nyetrit mencetet begitu. Kerudungannya dilipat-lipat. Aku bagian-bagian tubuhnya kemana-mana. Itu pun belum ibadah tiada makhluk kok. Jadi harus betul-betul kita hati-hati dengan hal-hal semacam itu, karena Allah ada lit-tawrina maha. Ini Quran surat An-Naba ayat yang ke-21-22. Saya yakin dari surat An-Naba, maka itu masih juz sama ya Bu ya. Masih juz sama ya. Masih juz sama. Karena di sini juga ada hafal barangkali. Tetapi pendalamannya perlu kita lakukan. Nah, ini tadi yang pertama kata Allah dalam Al-Quran, yang akan mendapatkan neraka jahanam, yang akan disiksa dengan tidak akan pernah merasakan kesejukan, yang akan disiksa dengan diberikan air minum yang sangat panas, yang akan disiksa dengan diberikan minum dengan air tanah. Yang pertama ini nama ada. Yang kedua dilanjut dalam Quran surat An-Naba ayat yang 27-nya. Soal enggak boleh. Dalam ayat yang ke-27-nya Allah katakan innahum kanu la yarjuna hisaba. Betul tidak? Kenapa? Itu kan? Innahum kanu la yarjuna hisaba. Allah garing ternyata Allah katakan yang pertama tadi yang diancam dengan neraka jahanam itu orang yang melampaui batas. Lalu ayat yang ke-27-nya adalah innahum, mereka itu la yarjuna, tidak percaya, ya, la yarjuna hisab, dengan hisab Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kenapa ada yang salah? Wah, ini terlihat mana di Quran, Bu? Coba di Al-Quran yang lain, di yang itu sama enggak? Jadi kalau betul nanti ada yang salah, nanti itu harus dikembalikan kemana? Ada kemana berarti? Iya. Iya. Ya. Ada nggak kalimat inamum kalunya ada nggak di situ? Dalam surat itu, layar sudah di sana ada nggak? Di surat itu. Tapi yang jelas ini ya, nanti kita ini koreksi ya. Yang jelas, yang kedua, orang-orang yang diancam dengan neraka jahanam sebagaimana Quran surat An-Naba itu adalah mereka-mereka yang tidak mengakui, tidak meyakini akan adanya hari penghisaban. Kalau di sini yakin, percaya akan hari hisab ya Bu. Percaya Bu. Siapa yang nggak percaya? Kalau yang nggak percaya sok mangga duluan, nanti saya nyusul terus pengen. Iya, sok mangga duluan, nanti yang lain nyusul. Tapi yang jelas Allah katakan, yang kedua orang yang diancam dengan neraka jahanam itu mereka yang tidak percaya dengan hari penghisaban. Kalau orang sudah tidak percaya hari penghisaban, ujungnya kan dia nggak mau berbuat amal baik, gimana nanti saja, ya kan? Masya Allah, kumaha engke wae, hirupnya lain engke kumaha, tapi kumaha engke. Udu dede mungkin pripun, tapi pripun mungkin saos. Orang yang tidak percaya dengan hari penghabisan itu, penghisaban itu, dede berpikir pripun mungkin pripun dede, tetapi pripun mungkin saos. Gimana nanti saja? Kalau orang sudah hidup seperti itu, maka neraka jahanam sudah terbuka pintunya. Jadi sholat kamu lah masih enam, kasih ke masjid kamu lah masih enam. Padahal usianya sudah mendekati usia 50 tahun, masih ngomong masih enam baik. Kapan berdua di sana? Kadang-kadang, itu ya. Ini kadang-kadang coba anak-anak kita, nongkrong kayak itu barang ke masjid, nanti ada sibuk, mungkin sausi, kalau boleh sabun tubuh. Jadi justru harusnya sampai tua datanglah ke masjid, bukan nunggu tua datang ke masjid. Kadang-kadang orang begitu nunggu tua, bukan sampai tua. Kalau sampai tua, maka di kulit dandan itu pengen datang ke masjid itu sepanjang usia kita datang ke masjid. Allah katakan, Bu, ini harus motivasi anak-anak kita. Allah katakan, Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia wenten pitung macam uang sing bakal mendapatkan pertolongan dari Allah berupa naungan Allah Subhanahu wa taala nanti yaumil mahsyar tatkala dikumpulkan. Yang pertama siapa? Wasabun nasa aqalbuhu mu'allaqun fil masjid. Yang anak muda yang menghiasi kehidupannya dengan bertautnya hatinya ke dalam masjid. Apa artinya? Sholatnya tidak pernah ketinggalan. Bahkan dia senantiasa berjamaah. Maka itu pasti dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti dia. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya kalau anak kita nggak bisa, suami kita wis udah apa sih?
Kubrak-kubrak terus kok itu. Namun lagi boten elok masjid kok. Oh kubrak-kubrak baik kira perlu hukum. Gimana kalau ada hujan hukumnya? Wis pokoknya malam tidurnya aku tongong baik. Yakin gitu bakal mau dia masjid. Masya Allah. Ini mau kapan lagi sekali itu? Masya Allah. Itu investasi amal. Kadang-kadang, Masya Allah. Itu anak kita dalam haji. Itu Masya Allah bahaya bagi kita itu. Ya, artinya. Jadi intinya yang kedua, orang yang tidak akan mendapatkan pertolongan Allah, malah justru orang tersebut akan mendapatkan cinta neraka jahanam adalah orang-orang yang tidak percaya dengan adanya hisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kan pulau sedanten sampun kuning sedanten bahwa napapun Gusti Allah berikan kepada kita, maka insya Allah nanti akan menjadi saksi di yaumil kiamat bagi kita. Apapun itu akan dimintai bertanggung jawab kepada Allah. Hisab namanya. Makanya saya sering di mana-mana katakan, kita harus betul-betul ikhtiar selagi masa hidup kita. Ya, gimana ya nanti saya? Gimana ya nanti saya? Bukankah gimana nanti saya? Itu bahaya kalau orang sudah berpikir seperti itu. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Ini bukan kata Pak Haji Ustaz ujian bukan. Apalagi kata ujian mah. Kalau ujian itu ujian dari dalam takin. Iya. Kalau ujian sudah meninggal. Tapi ini kata Al-Quran bukan ini. Kata Al-Quran seperti itu sudah dikatakan. Mutlak mutlak perlu kita laksanakan. Innahum kanu. Hati-hati ini betul hati-hati. Masya Allah kata-kata di sini. Ya. Kan kita sudah paham betul bahwa Allah katakan dalam firman-Nya, waktu lasayin ahsorina kita Allah akan nanti di yaumil mahsyar, di yaumil kiamat akan memberikan kitab catatan amal kita berupa apa? Hisab kita di hadapan Allah. Makanya saya sering katakan kemarin di Pulau Wardana saya sampaikan hati-hati yang punya utang ya. Hati-hati sebagai utangnya kupre pun emangnya Ustaz. Bu, bulan ini untuk amal semakin pendoa, semit amal kita teh, semit beneran. Sedikit dari kita amal berapa, berapa nanti kita. Nanti akan dimintai oleh Allah di sana. Disuruh membayar hutang dulu. Contoh misalkan saya punya hutang sama Butati, nggak kecil hutangnya mah, dari 15 miliar. Emang curiga itu nggak punya 15 miliar kan? Jadi maka namanya juga contoh, ya 15 miliar. Nanti saya nggak bisa bayar Butati. Sayangnya meninggal aja, sudah. Ahli waris saya tidak ada yang tahu, saya keluar saja sama beliau. Ya, hutangnya juga kebetulan lagi pendek kita umurnya. Dibagi pengen masih panjang katanya umurnya bu ya. Ya, belum lagi meninggal, maka sudah itu putus. Gimana nantinya? Allah yajma'u bainakum wa bainana. Allah akan menghadirkan saya sama mutasi nanti di hadapan Allah, pengadilan Allah. Saya udah mau masuk ke surga karena alhamdulillah barangkali sering ketemu dengan ibu-ibu masih tahlil, entah di sini. Kenapa? Karena Allah katakan masyarakat kami dalam ilmu Allah Taala kami jannah. Barang siapa orang yang mau duduk di majelis ilmu, maka Allah akan memudahkan kepadanya jalan menuju surganya Allah. Ini Allah ya Allah. Alhamdulillah, nanti tapi bukan Allah nafsa, bukan mengabulkan diri, bukan itu juga. Ini mah contoh misalkan. Lalu tinggal saya sudah mau jalan, tapi pasti protes kepada Allah ya Rob, ya Allah, ya Tuhan, Pengeran. Itu yang namanya para kiuyan jangan dulu masuk surga. Kenapa Mutabi kata Allah? Karena dia masih punya sangkut paut dengan saya kata Mutabi. Apa? Dia punya utang sebanyak 15 miliar terhadap saya. Mau apa?
Kata Allah, hei, jangan jadi dalam mutakin, badan dulu. Pengeran, kita kan dulu di pengeran. Gitu tadi di sana nanti. Gitu tadi dalam di sana. Ya, kalau saya nggak punya duit, kata Allah, seluruh kita ini ngangkat malah kepiki. Maka mensirat duit ini, bayar dengan apapun yang kamu miliki terhadap kita. Hei, ini kelihatannya bercanda ini deh. Ya, padahal maknanya betul. Nanti di sana, ya Allah, saya harus bayar dengan apa? Maka Allah memaksa saya limpahkan kebaikan kamu, limpahkan amal soleh kamu kepada siapa ya Allah? Ya kepada hati. Akhirnya dengan kuasa Allah, malaikat mencatat amal pengambil amal baik saya diserahkan ke kami. Ditimbang lagi, udah timbang belum ini amal baik saya dengan hutang yang 15 miliar ternyata belum terwujud. Oh, Masya Allah, masih banyak begini ini ternyata masih berat hutangnya. Apa saya bisa jalan? Nanti dulu kata Allah. Sini lagi, lalu dengan kapal lagi saya bayar ya Allah. Saya kan sudah habis amal yang diserahkan dulu tadi. Sini kata Allah, ya malaikat, ambil kesalahan tadi, serahkan kepada ujang jagal mutakhir. Maka tadi bersih dia menggantikan saya menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menggantikan posisi tadi karena saya punya hutang waktu di dunia. Makanya tidak salah kalau di budaya kita, misalkan ada orang tinggal itu, sekali lagi mohon perhatiannya bagi para bapak, para ibu yang masih punya satu paut dengan sohibul musibah, dengan sinai, tolong hubungi keluarganya. Kenapa itu dilakukan? Itu untuk membereskan semua urusan-urusan keduniawiannya. Makanya hati-hati orang-orang mau di kampung sana waktu dari barang-barang miliknya mah waktu saya nama tahu baik benar iya tahunya esa kubu teh menikah tua ya dari pertama saya itu kan mau kadang-kadang gitu ini masih nama-nama seger baik gitu ya Allah kelihatan usianya sudah 70 tahun Masya Allah apa sih rumusnya terus memperlunya suami itu belum gajian anak mau bayaran coba sih awalnya mereka jadi begini ya orang sudah punya orang kita mau buahkan ya apa artinya ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang tidak percaya akan hisab Allah, maka dia kata Allah akan menempati tempat tinggalnya yang Allah sediakan dengan penuh siksa di hadapan Allah, yaitu neraka jahanam. Silakan Tuhan surah. Yang pertama lintornya mana? Yang kedua juga bisa mereka tidak percaya akan hisab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Mataharinya masih ada, yang masih kelihatan mataharinya. Walaupun baru setengah 6, maghribnya sekarang jam 6, berarti masih ada. Yang ketiga, dia kata Al-Quran tadi dikatakan, wa'adzalu bi'ayatina kidzaba. Coba aku lihat di sini. Betul tidak kelanjutannya? Ada nggak? Belum ketemu? Ya, wa'adzalu bi'ayatina kidzaba. Yang ketiga, orang-orang wong sing diancam syariat Allah kalau neraka jahanam Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah orang-orang wakadzabu, mereka semua membohongi, mereka semua tidak percaya wakadzabu bi ayatina kidzaba. Mereka sama sekali
mereka membohongi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa? Ayat Allah itu ibu ada ayat kauniyah, ada ayat lafziyah. Ini Quran itu adalah ayat Allah. Ada orang meninggal itu ayat Allah. Ada orang musibah itu ayat Allah. Kemarin di Jalan Lingkar, anak muda pulang kuliah, orang katanya kegilaan itu ayat Allah. Apa artinya? Dijadikan sebagai bahan pelajaran bagi kita. Apapun yang ada di sekitar kita. Jadi kita tidak mendustai ayat Allah. Ada orang digotong pakai titiran, ada orang digotong pakai pasaran, ada orang digotong pakai kantil. Ya, kantil ya cuma tiga apa? Orang digotong, kantil, iya, digotong. Ya syukur sih, ngomong ngaji mengkolam kayak mati di sini. Ini hampir bukan acara. Padahal justru ya Allah sekarang dia berarti besok. Ya Allah sekarang dia berarti besok. Besok memang kedua lah. Ya nanti kita tangan semua lah. Maksudnya apa? Diambil hikmahnya itu. Ambil hikmahnya. Jangan wakil terpuji ayat ini dapat. Jangan kita membohongi ayat-ayat Allah. Ini belum masuk ke dalam ayat yang kontekstual dari Al-Quran. Kalau begitu ayat yang tertulis. Ada bencana, orang meninggal itu adalah sebagian dari ayat-ayat Allah. Makanya kan Allah katakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Sampai orang menikah saja itu adalah ayat Allah. Apa artinya? Pelajari kenapa ya orang mau nikah? Kenapa ya orang mau anak doangnya dia kayak embek? Harus nikah dulu. Oh, ada ini aturannya. Itu loh maknanya. Diambil iman. Ada orang meninggal ya Allah, diumumkan syukur innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal di bulan bin bulan. Ibu-ibu katuran yang mau takziah. Lah sebuah dulu kita iki. Menang pegang takziah. Maka jangan berharap nanti ketika kita seperti itu akan diperhitungkan. Ini kita tidak mempelajari ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah itu yang bisa kita lihat. Kalau orang meninggal itu justru ya Allah takutlah keturunan kita perlu digotong. Rajin sholatnya, sholat aulatnya, rajin doanya, rajin hiburannya, rajin. Itu makanya. Jadi ketika kita baca ayat Allah seperti itu, semua juga kita lakukan itu. Kadang-kadang kalau kita saja sudah terlewat, ini maknanya kita Allah katakan waqadzabu bi ayatina kidzaba. Mereka itu semua mendustakan ayat Allah. Oh, beriman kepada Allah betul, iman kepada Allah. Allah katakan salah satu bentuk keimanan kita kepada Allah itu adalah Rasul katakan dalam hadis "Khamsun minal iman malam yakun fihi saya menurut kepada imanana." Salah satunya adalah as-sabru indal musibah, sabar ketika musibah datang. Ibu iman kepada Allah, iman kepada Allah. Dapat musibah sengit, apa musibahnya? Laki ini kawin nanti, bunuh diri dia. Kasihnya iman kepada Allah. Itu maknanya begitu maksudnya. Jadi harus mampu menjaga, membentengi diri dengan tidak mendustakan ayat-ayat Allah. Ayat Allah itu belum berbicara tentang Al-Quran. Kalau dalam Al-Quran apalagi Allah sudah ancam, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kunta basira. Rasul katakan Allah dalam Al-Quran itu orang yang berpaling dari Al-Quran, dia membohongi Al-Quran, maka Allah akan bangkitkan dia dalam keadaan buta di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena di dunia yang mulia akan sempit hidupnya sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berkaitan dengan Al-Quran.
berpaling dari Al-Quran itu banyak. Kalau kita mendustai Al-Quran itu banyak. Tidak mempelajari Al-Quran, tidak menghafal Al-Quran, tidak membacanya, lalu kemudian kita tidak mengamalkan, itu adalah berpaling dari Al-Quran, itu adalah bohong dari Al-Quran. Iman kepada Allah, iman kepada Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada kitab Allah. Duit sudah banyak, disuruh zakat, nggak mau. Itu namanya mendustai ayat-ayat Allah. Jadi ayat Allah itu bukan cuma yang tertulis. Kejadian yang ada di sekitar kita pun itu adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak mengambil pelajaran daripada ayat-ayat Allah itu, malah justru kita dusta, membohongi ayat-ayat Allah, maka Allah ancam dengan akan dimasukkan ke dalam neraka jahannamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah subhanahubillah ini. Dan mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. So, silakan yang mau tanya. Maka pertanyaan pertama untuk menjawab pertanyaan ini, dengan mertua kalau punya wudu batal tidak? Tidak. Jelas ya? Jadi dari orang mertua itu sudah mahram bagi kita. Ya, mahram. Haram hukumnya mantan menantu nikah dengan mertua. Tapi ba'da tuhul menurut ulama itu sudah berhubungan suami istri. Kalau mutlak masih ada perbedaan pendapat, ya. Sama mertua boleh tidak kita cium tangan? Perlakukanlah mertua kita itu sebagaimana orang tua kandung kita sendiri. Cium tangan lebih dari cium tangan. Saya bukan orang nafsu, Bu. Kalau saya sama mertua dari mana? Enggak dari mana. Padahal tidak jarang ketemu, walaupun 3 hari sekali saya ketemu. Kadang-kadang kalau hari Sabtu kan memang pengajian di rumah mertua kebetulan. Datang-datang saya bukan cuma cium tangan, tiba-tiba saya sama mertua. Dosa tidak, justru mulia di hadapan Allah karena sudah tidak ada sekat dengan yang bersangkutan. Itu mana? Ya, kalau sama mertua tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu adalah sama ada kakak ipar. Begini saja sih bila perlu. Apalagi kalau juga ya, kalau salah nama yang salaman biasa saja. Yang paling harus dijaga itu kita membuka hijab, membuka kurungan di depan mereka, karena itu memperlihatkan aurat kita. Ibu, saya akan nyengir sendiri gitu, nyengir apa ya, nyengir apa lagi? Mau ngertiin gimana? Iya, asal jangan cuma nyengir sendiri aja ya. Kalau itu sudah lain. Waktu kemarin pelaksanaan ibadah haji, habis tawaf, habis umroh, jadi umroh itu kan harus ada tahallul. Tahallul apalagi kalau umrohnya, atau kalau tawafnya tawaf kurung, tawaf yang pertama. Kan untuk menghalalkan semuanya adalah tahallul. Perempuan tahallulnya sama siapa? Sama suami. Ada buku itu tahallul. Seenaknya baik satu singa jari gunting, arep lahan uang arep apa dipotong baik. Juga menghalalkan sing bagus, sementara melakukannya memperlihatkan aurat terhadap orang lain. Kan tidak boleh. Munculnya dari kadang-kadang saya juga berpikirnya dari hal semacam kecil itu. Ya, hati-hatinya itu di sana. Walaupun dengan adik ipar, dengan kakak ipar, tetap saja hukum kita. Kalau aurat di dalam sholat itu aurat bagi dia, aurat bagi orang lain, aurat buat dia juga, karena dia itu adalah ajnabi, laki-laki lain atau orang lain bagi kita, bukan mahram kita. Kalau sama mertua laki, mertua perempuan, itu adalah orang tua kita. Bahkan menurut tidak sama sekali tidak batal. Tapi tentu kalau anak yang tetap harus dijaga, gitu ya, tetap harus dijaga. Di sana mananya, ya. Itu saja barangkali Bu, ya. Ada lagi Bu? Iya.
Iya. Kadang-kadang orang ada yang mengadatkan di dalam kuburannya, ada yang tidak, gitu ya. Itu kembali ke kembali kita. Yang melaksanakan dengan adat di dalam kuburnya itu ada kaidahnya. Yang tidak melaksanakan pun ada kaidahnya. Jadi masing-masing punya batasannya, masing-masing punya dalilnya. Lalu Ustaz, bagaimana kalau saya coba hidupnya di lingkungan yang seperti apa? Maka itu kita menyesuaikan kita. Kadang-kadang Ibu, kalau kita menyampaikan suatu ajaran pun kan harus Rasulullah katakan khatibun nas ala qadri uquli. Berikan ajaran kepada umat itu sesuai dengan kadar berpikir mereka. Kalau mereka berpikir itu adalah keharusan, ya tidak ada sesuatu. Saya mah tidak mau takut ini masuk ke lebih-lebihan jangan. Tetapi yang jelas kalau itu dilakukan, ya, maka itu pilihan. Tetapi kalau ada orang yang meninggal sampai meraung-raung, nangisnya berlebih-lebihan, itu jelas dilarang oleh aturan agama. Namanya an-niyahah. Niyahah itu adalah bersedihkan berlebih-lebihan. Aduh Bapak siapa? Kenapa tinggal Bapak dari nama si teman-teman nih? Bapak itu Bapak melu barang melu ke kuburan. Kata Ustaznya, Ibu benar mau ikut ke dalam? Enggak Ustaz, sudah bohong baik. Iya, kadang-kadang melu besok lupa katanya saksinya. Bapak melu ke kuburan sambil nangis. Benar itu yang mau ikut ke dalam. Boten Ustaz nggak mau. Bohong gitu ya. Yang dilarang itu niyahnya Bu. Ya, niyah itu bersedih yang berlebihan sampai baju dirobek-robek kesel sama siapa? Takdir kali. Apa? Kodok dan orangnya Allah berarti keimanan yang kurang. Bahkan diriwayatkan kalau ada saudara kita terdekat kita suami orang tua sampai kita menangis meraung-raung, ada setetes air mata kita jatuh ke si mayit, maka itu akan menjadi wasilah munculnya azab jahanam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedih boleh, silakan. Rasul ketika kehilangan putranya, beliau nangis, tetapi tidak boleh ya berlebih-lebihan. Ya, itu makna. Silakan saja. Kalau tadi seperti tadi yang Ibu tanyakan, itu sesuaikan dengan nurani kita. Kalau ini kata kita tidak baik, jangan. Gitu ya, misalkan. Karena yang saya temukan, yang melaksanakan agama perintahnya atau dalilnya, yang tidak melaksanakan pun ada dalilnya. Bagaimana saya bersikapnya? Kembalikan ke hati nurani kita. Itu saja barangkali mungkin udah mau 5:30 lewat. Oh masih ada? Mangga satu lagi ya. Waalaikumsalam. Iya. Sholat ya. Sedikitnya kalau selama ini saya tidak pernah melakukan setelah sujud itu kan berdiri ya. Apakah posisi tangan kita itu sebaiknya begini atau menginjakkan seperti ini? Oh gitu. Ketika posisi sujudnya atau mau berdiri ya? Mau setelah sujud kita mau berdiri kan? Kita ini dulu berdiri sebentar, maka kita berdiri, tapi posisi kita itu Tangannya terbuka. Tapi kemarin saya kajian itu bahwa Ustaz itu mengatakan bahwa sebaiknya posisi tangan kita adalah menginjakkan, kita menginjakkan bumi. Oh gitu. Ya kalau menginjak bukan dengan tangan berarti harusnya ya, tapi menginjak dengan kaki. Iya. Iya. Begini. Yang termasuk ke dalam rukun sholat itu ketika kita berdiri seperti itu masuk rukun tidak? Tidak ya? Ya kan? Tidak. Itu adalah khilafiyah. Itu adalah keutamaan. Satu versi mengatakan utamanya adalah tangan terkepat. Kata satu versi lagi tangannya adalah mengembang. Itu sah-sah saja silakan selama tidak menambah-nambah dalam rukun sholat. Ya, ini kan namanya juga keutamaan. Fadhailul amal, keutamaan amal. Tentu saja, menurut saya yang utama itu adalah ngaji.
Tetapi kata guru enggak, Pak Ustaz, yang utama itu adalah bekerja. Iya dong, karena dua-duanya pun juga mau ke sana. Kata si Bu Guru, Pak, yang bagus mah kalau mau ke Jakarta itu lewat tol. Kata saya tidak, yang bagus mah mendingan lewat kewenangan. Nanti sampai ke sana semuanya. Sampai. Ya, di sana maknanya. Yang penting tidak boleh kita menambah-tambahkan saja. Kalau itu sudah mengurangi rukun, tidak sah sholatnya. Kalau itu masih tetap masuk rukun, maka dia masih tetap mengerjakan sholat. Tetapi yang disyariatkan, yang ada perintahnya dari Rasulullah adalah ketika sujud. Kalau sujud baru ada hayatnya. Apa hayatnya? Hayatnya itu kata Rasulullah, umirtu an asjuda bi sab'ati a'dham. Ketika sujud, saya, kata para sahabat, diperintahkan oleh Rasulullah dengan 7 tulang. Al-jabhah. Jabhah itu adalah ini. Ya, makanya ini harus sampai di sini. Al-jabhah. Lalu kemudian wa atraful qadamain. Itu dengan ujung 2 kaki. Itu harus, maka ada kalau satu bagian harus begini, tidak boleh begini. Nah, kalau itu kan maksudnya di rukun sujud, maka itu harus kita pelihara. Walaupun ini dan begini itu tidak mensahkan dan tidak mensahkan sholat, ya. Tetap saja kan itu pun sujud sama, cuma fardhu ilul amal, keutamaan dalam beramal. Itulah maksudnya, ya. Sama seperti tadi ketika bangun dari sujud, apakah saya harus begini atau begini, itu maknanya dengan begini bagus, dengan begini silakan. Yang penting kita tetap menjaga syarat dan rukunnya, jangan sampai tertinggal. Ya, mana? Iya. Mulai ya. Iya, betul. Iya. Oh gitu. Iya. Ya itu kan pemikiran ya. Itu tuh pikir, kalau pikir itu adalah pemikiran, ya lain ya. Yang penting begini, menunjuk orang yang tidak menunjuk begini sah dan sholatnya. Kenapa? Yang menunjuk begini sah dan sholatnya. Nah, yang tidak menunjuk, coba itu masuk ke dalam rukun sholat nggak menunjuk itu. Tidak, bahkan dia tidak menunjuk pun, kalau memang menurut dia itu keutamaannya, tidak jadi persoalan. Nah, di sana yang penting kalau dalam Syafi'iyah dikatakan yang membatalkan sholat itu adalah pergerakan 3 kali yang berturut-turut. Nah, maknanya kalau menurut Syafi'iyah, orang Syafi'iyah ada yang sholatnya asyhadu an la ilaha illallah. Ya, kalau yang begini-begini ada, itu beda-beda ya. Hayatnya beda-beda ya. Ada katanya kalau nggak begini berarti kita kurang tawajuh. Ada yang mengatakan, Ustaz itu tidak sah salatnya. Utamanya yang mana? Hati nurani Anda katakan. Anda belajar di mana? Ikuti gurunya, silakan. Itu maknanya, ya. Jadi, kenapa? Ya, itu ada dalam Mataibul Arba'ah. Tidak bisa kita. Orang yang mengatakan yang pakai kunut itu adalah yang paling besar sholatnya. Yang katakan yang pakai kunut, yang nggak pakai kunut. Itu maknanya kan? Kalau pakai sholat tarawih 23, pokoknya yang 8 semua itu orangnya. Itu kan 23, kata yang 8-nya daripada si 23 dibaca akhir benar. Kan gitu kan? Tapi kan 8 pasti dijaga. Jadi itu maknanya. Kita tidak usah terjebak dalam masalah khilafiyah. Yang penting kita tidak keluar dari koridor syariat. Masing-masing itu yang ada gurunya, ada sumbernya, berhak untuk diikuti.
Allah yajma'u bainakum wa bainana. Yang tidak boleh itu taufik. Paham tidak taufik? Taufik itu giliran enak ikut dia, giliran tidak enak ikut. Contohnya, misalkan ibu habis wudhu berarti kulit termasuk lagi awalnya berbatal kita mah ambil mazhab Hanafi atau Maliki atau Hambali. Karena sapinya kan batal, ya kan? Itu di wudhunya misalkan, giliran khayat sholatnya ngambil sapinya, itu namanya taufik. Nantinya tidak ada yang mau bertanggung jawabkan. Contoh lain ketika puasa Lebaran, awalnya ikut ini atau ikut pemerintah, akhirnya ikut yang lain. Itu tidak boleh, itu namanya taufik. Kalau kita mau taklid, mau ikutlah yang betul siapa yang kita ikuti. Insya Allah dia nanti yang akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita tidak sesuai keilmuannya kalau itu mentaklidi orang lain. Itu ya maknanya ya. Itu dan jadi tidak usah kita. Apalagi hidup di komplek kadang-kadang ada yang dari Langkat, ada yang dari Sukabumi, ada yang dari Solo, ada yang dari Palembang, barang ini misalkan nggak pakai mulut, males itu berjamaah ini kadang mau pakai mulut lebih baik enggak. Ujungnya kan begitu, hilangkan seperti itu. Ingat Buya Hamka dengan Asy'ari, ya ingat Buya Hamka itu tokoh Muhammadiyah. Kalau Hasyim Asy'ari itu tokoh Nahdliyin. Ketika Buya Hamka makmum, Hasyim Asy'ari dari imam sholat subuh, beliau baca qunut yang dibaca Buya Hamka ikut saja, gitu loh. Sebaliknya suatu ketika Buya Hamka yang jadi imam Asy'ari di belakang Buya Hamka, dia paham tidak pakai qunut, yang lain tidak. Syekh Sudes, tahu Syekh Sudes enggak? Ada yang kenal enggak? Yang pernah kenalan belum? Syekh Sudes itu imam besar Masjid Haram, Masjid Mekah, ya, itu datang ke Istiqlal, baca Qurannya. Kalau di Mekah kan enggak Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, tidak kan? Di Mekah langsung baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, baca suratnya, padahal budaya Indonesia awal surat itu kan Bismillahirrahmanirrahim, mau baca surat apapun. Syekh Sudes datang ke Mekah, ke Istiqlal, imam di sana udah makmum itu udah sakit, katanya ini dibawa ya biasa di Mekah. Ternyata apa? Barang nyampe ke sini, baca surat Al-Kafirun, Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya kan baca Bismillah di sini. Kenapa dia ikut kebanyakan di sini? Itulah Islamnya rahmatan lil alamin. Gitu ya, maknanya ya. Nanti kita diskusi kapan-kapan kalau ada kajian di mahasiswa. Saya sering mengadakan training dakwah di Masjid Al-Hidayah. Ya, iya, itu di sana saya ada, IAIN saya ada, di STT di Kampung saya ada, dan aktif di LK. Ya, ini kelihatannya aktivis. Iya, ya gitu maksudnya. Saya senang betul kajian-kajian. Suatu ketika kita ngobrol lagi banyak. Itu tadi boleh karena waktunya sudah jam 6 baru nanti dimarinkannya. Bila itu kekolanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim ala tabaraka wa ta'ala sayyidina sayyidina Rasulillah jami'an amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'min hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masjidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarhamna biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal amal innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma
yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.